Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan ada seseorang yang tidak punya uang, tidak punya makanan berlebih. Bahkan untuk ikut jihad pun dia tidak mampu. Di saat para sahabat berlomba-lomba menyumbang ribuan dinar, dia hanya bisa duduk dan menangis. Bukan karena dunia, tapi karena takut tidak kebagian surga. Malam itu dia bangun, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Lalu dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Maka aku sedekahkan kehormatanku. Aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku." Keesokan paginya, Rasulullah SAW berdiri dan berkata, "Siapa yang tadi malam bersedekah?" Semua diam. Lalu beliau bersabda, "Sedekahnya telah diterima oleh Allah." Bayangkan, sedekah tanpa uang, tanpa barang, tanpa saksi, tapi sampai ke langit. Siapakah dia? Dan bagaimana mungkin memaafkan orang bisa lebih bernilai dari ribuan dinar? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar belakang Perang Tabuk dan ujian keimanan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Saat itu kondisi Madinah sedang tidak mudah. Musim paceklik melanda. Angin panas berhembus membawa debu yang berterbangan, mengotori rumah-rumah dan halaman penduduk. Udara terasa kering dan menyengat. Biasanya di musim seperti ini, penduduk Madinah memilih tinggal di rumah atau pergi ke kebun kurma mereka. Karena justru pada musim panas, kurma mulai berbuah dan bisa dipanen. Namun kali ini keadaan sangat berbeda. Situasi politik kaum muslimin sedang memanas. Setelah kemenangan besar dalam Fatu Mekah dan Perang Hunain, posisi Islam semakin kuat. Rasulullah telah mengirimkan surat kepada para raja di berbagai wilayah untuk mengajak mereka masuk Islam atau tunduk dengan membayar jizyah. Di sisi lain, tersebar kabar bahwa bangsa Romawi, kekuatan terbesar saat itu, sedang mempersiapkan pasukan besar. Mereka tidak menerima hasil perang Mu'tah, di mana pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 3.000 orang mampu menghadapi kekuatan besar Romawi dan sekutunya. Isu penyerangan pun menyebar. Kekhawatiran muncul bahwa pasukan Romawi akan bergerak menuju wilayah kaum muslimin, bahkan hingga ke Madinah. Dalam kondisi seperti inilah, Rasulullah mengambil keputusan besar, yaitu mempersiapkan pasukan menuju Tabuk. Berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, kali ini Rasulullah secara terang-terangan menyebutkan tujuan. Tidak ada penyamaran arah, tidak ada strategi pengalihan. Tujuannya juga jelas, yaitu Tabuk, sebuah wilayah yang sangat jauh, dengan perjalanan berat di tengah panas yang menyengat. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Jaisyul Usra atau pasukan dalam masa kesulitan. Reaksi manusia pun terbelah. Kaum munafik mulai menunjukkan sikap mereka. Mereka gelisah, enggan, dan mulai mencari-cari alasan. Di antara mereka ada yang berkata, "Janganlah kalian berangkat dalam panas seperti ini." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Orang-orang munafik itu berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih panas jika mereka mengetahui." Quran Surat At-Taubah ayat 81. Salah satu contoh dari mereka adalah Jad bin Qais. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Wahai Jad, bagaimana menurutmu jika kita berangkat melawan Bani Asfar?" Ia menjawab, "Izinkan aku tidak ikut, wahai Rasulullah. Jangan engkau uji aku. Kaumku tahu aku adalah orang yang mudah tergoda wanita. Aku khawatir jika melihat wanita Romawi, aku tidak mampu menahan diri." Alasan yang tampak halus,
namun sejatinya hanyalah bentuk lari dari kewajiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling darinya dan mengizinkannya. Namun Allah membongkar isi hatinya melalui firman-Nya. Di antara mereka ada yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau menjadikan aku terjerumus dalam fitnah." Ketahuilah, mereka telah terjerumus dalam fitnah, dan sungguh jahanam itu meliputi orang-orang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 49. Berbeda dengan kaum munafik, kaum mukminin justru menunjukkan semangat yang luar biasa. Begitu mendengar seruan jihad, mereka datang dari berbagai penjuru. Madinah dipenuhi oleh kaum muslimin yang ingin ikut serta. Mereka membawa apa saja yang mereka miliki, senjata, kendaraan, dan perbekalan. Mengapa mereka begitu bersemangat? Karena mereka memahami hakikat kehidupan. Ayat-ayat tentang jihad hidup dalam hati mereka. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sesuatu perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Quran Surat As-Saff ayat 10-11. Dan juga firman Allah, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga untuk mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Ayat-ayat ini tidak sekedar mereka dengar, tapi mereka hayati. Kaki mereka memang berpijak di bumi, tetapi hati mereka telah tertambat ke akhirat. Mereka melihat jihad bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan. Kesempatan untuk menukar dunia yang fana dengan surga yang abadi. Di tengah gelombang manusia yang bersemangat itulah, ada satu sosok yang kisahnya akan kita ikuti. Seorang sahabat yang tidak memiliki apa-apa di dunia, namun memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Gelombang sedekah dan kesedihan seorang fakir. Seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajak kaum muslimin untuk berangkat, tetapi juga untuk berinfak demi mempersiapkan pasukan. Karena perjalanan ke Tabuk bukan perjalanan biasa, jauh, panas, dan penuh kekurangan. Maka Rasulullah memotivasi para sahabat, barang siapa yang menyiapkan perbekalan untuk pasukan dalam kesulitan, baginya pahala seperti orang yang ikut serta. Inilah awal dari gelombang sedekah yang luar biasa dalam sejarah Islam. Satu persatu sahabat datang, bukan sekedar membawa harta, tetapi membawa iman. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu datang dengan seluruh hartanya, sekitar 4.000 dirham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Ia menjawab dengan tenang tanpa ragu, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Sebuah jawaban yang tidak lahir dari logika dunia, tetapi dari keyakinan yang sempurna. Kemudian datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia membawa setengah dari hartanya. Dalam hatinya ada keinginan yang jujur. Hari ini ia ingin mengungguli Abu Bakar. Namun sejarah kembali mencatat, iman Sayyidina Abu Bakar tidak terkejar. Lalu datang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa yang beliau bawa bukan lagi hitungan biasa. Beliau menyumbangkan 1.000 dinar dalam sekali datang. Tidak berhenti di situ. Ia menyumbangkan 100 ekor unta lengkap dengan perlengkapannya. Lalu ditambah lagi 100 ekor unta. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan hingga 300 unta. Melihat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan membahayakan Utsman apa yang ia lakukan setelah hari ini." Sebuah ujian yang menunjukkan betapa besar nilai amal tersebut di sisi Allah. Tidak hanya itu, ketika kafilah dagang besar milik Sayyidina Utsman datang dari Syam, ribuan muatan makanan dan barang, para pedagang datang menawar dengan keuntungan berlipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Namun Sayyidina Utsman menolak. Beliau berkata, "Aku telah mendapatkan tawaran yang lebih besar." Mereka heran, siapa yang memberi lebih dari itu? Sayyidina Utsman menjawab dengan keyakinan,
Allah menjanjikan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Lalu beliau infakkan seluruh kafilah tersebut di jalan Allah. Inilah pemahaman para sahabat. Mereka tidak berdagang dengan manusia tetapi dengan Allah. Setelah itu datang pula Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu membawa ratusan uqiyah perak. Datang pula Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, dan banyak sahabat lainnya. Bahkan kaum muslimin yang tidak kaya pun ikut berinfak. Ada yang membawa 1 sok kurma, 2 mud, bahkan sekedar genggaman kecil, tetapi mereka tetap datang. Karena yang mereka kejar bukan nilai harta, tetapi penerimaan di sisi Allah. Allah pun mengabadikan keadaan mereka. Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang datang kepadamu agar kamu memberi mereka kendaraan. Lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, karena mereka tidak memperoleh apa yang mereka infakkan. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Di tengah pemandangan itu, ada satu orang yang hanya bisa melihat. Dialah Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari kalangan Ansar, dari kabilah Aus. Beliau bukanlah orang kaya, beliau bukan pula orang yang memiliki simpanan. Beliau benar-benar tidak punya apa-apa. Saat beliau menyaksikan kaum muslimin datang membawa harta, senjata, kendaraan, dan perbekalan, hatinya justru semakin sempit. Beliau melihat pasar Madinah ramai, transaksi senjata, unta, pedang, tameng, semua berjalan dengan cepat. Semua orang sibuk mempersiapkan diri. Dan beliau tidak punya 1 dirham pun. Bukan tidak mau memberi, tapi memang tidak ada yang bisa diberikan. Pagi itu beliau mendengar sabda Rasulullah tentang keutamaan membantu pasukan Tabuk. Kalimat itu menembus hatinya seperti anak panah. Orang-orang berlomba mendapatkan surga dan beliau merasa tertinggal. Beliau duduk di Masjid Nabawi menyaksikan semua itu. Satu persatu sahabat datang dan disebutkan keutamaan mereka. Setiap sedekah disambut doa Rasulullah. Setiap infak menjadi sebab turunnya ridha Allah. Dan Ulbah hanya bisa diam, bukan karena tidak peduli, justru karena terlalu peduli. Ia pulang membawa beban yang tidak terlihat oleh manusia. Beban hati yang merasa tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada Allah. Disinilah kisah ini mulai masuk ke bagian paling dalam. Karena ketika seseorang tidak punya apa-apa di dunia, biasanya ia menyerah, tapi tidak dengan Ulbah. Munajat di sepertiga malam yang sunyi. Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya dengan hati yang penuh kegelisahan, bukan gelisah karena dunia, tapi karena akhirat. Ia memikirkan satu hal yang tidak bisa ia hindari, yaitu di mana posisinya kelak di sisi Allah. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana para sahabat berlomba-lomba menginfakkan harta. Beliau menyaksikan bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengorbankan apa yang paling mereka cintai. Bahkan orang-orang miskin pun tetap datang membawa sesuatu sekecil apapun. Sementara dirinya kosong, tidak ada yang bisa beliau banggakan, tidak ada yang bisa beliau persembahkan. Malam pun tiba. Udara Madinah tetap panas, meski matahari telah tenggelam. Ulbah mencoba berbaring di atas tikarnya yang sederhana. Ia memejamkan matanya, tetapi hatinya tidak bisa diam. Pikirannya berputar. Bagaimana mungkin beliau akan menyusul mereka di akhirat, sementara amalnya terasa begitu ringan? Beliau membalikkan tubuhnya ke kanan, lalu ke kiri berulang kali. Bukan karena tidak nyaman secara fisik, tetapi karena jiwanya gelisah. Hingga akhirnya, di tengah malam yang sunyi, beliau bangkit. Beliau mengambil air wudhu. Air itu menyentuh wajahnya, menenangkan sedikit kegundahan yang membara di dalam hatinya. Lalu beliau berdiri, menghadap kiblat, dan memulai sholat malamnya. Inilah tempat terakhir bagi orang yang tidak punya apa-apa, menghadap langsung kepada Allah. Dalam sujud dan berdirinya, Ulbah menangis. Tangisan yang tidak didengar manusia, tangisan yang tidak disaksikan siapapun.
namun justru itulah yang paling dekat dengan penerimaan. Beliau mengadu kepada Allah, beliau sebutkan kefakirannya, beliau akui kelemahannya, beliau ungkapkan ketidakmampuannya, bukan mengeluh, tetapi mengakui. Dengan suara lirih yang keluar dari hati yang jujur, beliau berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memerintahkan kami untuk berjihad di jalan-Mu. Engkau telah memerintahkan kami untuk berangkat bersama Rasul-Mu menuju Tabuk. Namun Engkau tidak memberiku sesuatu pun yang bisa aku jadikan bekal." Kalimat itu bukan protes, itu pengakuan seorang hamba yang tahu bahwa semua yang beliau miliki atau tidak miliki adalah ketetapan Allah. Lalu beliau melanjutkan, "Ya Allah, malam ini aku tidak memiliki apapun yang bisa aku sedekahkan." Sejenak ia terdiam, seakan mencari apakah benar tidak ada yang bisa ia berikan. Lalu datang satu kesadaran bahwa manusia mungkin tidak punya harta, tapi selalu punya sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ia pun berkata, "Ya Allah, maka aku bersedekah kepada setiap muslim dengan kehormatanku." Ia melanjutkan dengan penuh ketegasan, "Siapa saja yang pernah menzalimiku, yang pernah menghinaku, yang pernah menyakitiku, maka aku maafkan mereka. Aku jadikan itu semua sebagai sedekah di jalan-Mu." Ini bukan kalimat ringan, ini bukan sekedar ucapan, ini adalah pelepasan hak. Sesuatu yang dalam syariat memiliki nilai besar. Karena memaafkan bukan hanya menahan amarah, tetapi melepaskan tuntutan. Beliau menutup doanya, "Ya Allah, jika aku memiliki harta seperti mereka, niscaya aku akan bersedekah. Tapi aku tidak punya apa-apa selain ini, maka terimalah sedekahku ini." Malam itu sunyi, tidak ada yang tepuk tangan, tidak ada yang memuji, tidak ada yang mencatat kecuali Allah. Namun justru disitulah letak keikhlasan. Amal yang tidak diketahui manusia lebih dekat kepada penerimaan. Doa itu naik ke langit, bukan karena suara yang keras, tapi karena hati yang bersih. Dan apa yang terjadi setelah itu di luar dugaan Ulbah sendiri. Sedekah yang diketahui langit. Fajar menyingsing di Madinah, mengusir gelapnya malam. Kaum muslimin bersiap menuju Masjid Nabawi untuk menunaikan salat subuh bersama Rasulullah. Di antara mereka hadir Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Wajahnya tampak seperti biasa. Tidak ada tanda bahwa semalam ia menangis panjang. Tidak ada yang tahu apa yang beliau lakukan di sepertiga malam terakhir. Bahkan beliau sendiri tidak menganggap bahwa apa yang beliau lakukan adalah sesuatu yang besar. Beliau datang, sholat, dan berdiri di barisan seperti yang lain. Selesai sholat, biasanya para sahabat duduk mendengarkan arahan Rasulullah. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Rasulullah berdiri lalu bersabda, "Siapakah di antara kalian yang tadi malam telah bersedekah? Hendaklah ia berdiri." Masjid seketika hening. Para sahabat saling memandang. Masing-masing merasa tidak melakukan sedekah malam tadi. Karena yang mereka pahami, sedekah adalah harta yang diberikan. Sesuatu yang tampak, sesuatu yang bisa dihitung. Tidak ada satupun yang berdiri, termasuk Ulbah. Beliau tidak merasa bahwa apa yang beliau lakukan tadi malam adalah sedekah. Rasulullah mengulangi pertanyaannya, "Siapakah yang tadi malam telah bersedekah?" Suasana tetap sama, tidak ada yang bangkit. Disinilah terlihat satu hal penting. Amal yang paling ikhlas seringkali tidak disadari oleh pelakunya sendiri. Lalu Rasulullah menyebutkan sesuatu yang mengejutkan. Di mana orang yang tadi malam bersedekah dengan kehormatannya? Kalimat ini langsung menusuk. Para sahabat mulai memahami bahwa yang dimaksud bukan sedekah harta. Ulbah pun tersentak. Beliau mulai menyadari bahwa apa yang beliau ucapkan dalam munajatnya tadi malam, beliau anggap kecil, ternyata diketahui. Bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah. Lalu diberitakan kepada Rasulnya. Perlahan beliau berdiri, bukan dengan percaya diri, tetapi dengan rasa malu dan harap yang bercampur. Rasulullah memandangnya lalu bersabda, "Sesungguhnya sedekahmu tadi malam telah diterima oleh Allah." Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa sedekah itu termasuk sedekah yang paling agung.
Kalimat itu mengguncang hati Ulbah. Beliau tidak pernah menyangka, beliau merasa tidak membawa apa-apa. Beliau merasa tertinggal. Namun ternyata Allah tidak melihat besar kecilnya harta, tetapi melihat apa yang ada di dalam hati. Apa yang dilakukan Ulbah adalah bentuk sedekah yang sangat berat. Memaafkan tanpa diminta, merelakan tanpa syarat, dan mengikhlaskan tanpa diketahui oleh siapapun. Itulah sebabnya nilainya tinggi. Karena banyak orang mampu memberi harta, tetapi tidak mampu memaafkan. Banyak orang bisa bersedekah, tetapi masih menyimpan dendam. Di saat yang sama, Rasulullah tidak membiarkan Ulbah tetap dalam keterbatasannya. Beliau memberikan bagian untuknya, seekor unta yang bisa beliau gunakan bersama beberapa sahabat lainnya untuk berangkat menuju Tabuk. Ini menunjukkan satu kaidah penting. Siapa yang jujur kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Bukan hanya pahala yang beliau dapatkan, tetapi juga jalan untuk tetap ikut serta dalam kebaikan. Dari malam yang sunyi tanpa saksi manusia, menjadi pagi yang disaksikan seluruh sahabat. Dari amal yang tersembunyi, menjadi kabar dari langit. Namun kisah ini belum selesai, karena yang paling penting bukan hanya apa yang terjadi, tetapi apa pelajaran yang harus kita ambil. Pelajaran dari sedekah yang tidak terlihat. Peperangan Tabuk pun berlangsung. Dengan izin Allah, tidak terjadi pertempuran besar sebagaimana yang dibayangkan sebelumnya. Namun hasilnya tetap menjadi kemenangan strategis bagi kaum muslimin. Kabilah-kabilah di bawah pengaruh Romawi memilih tunduk dan membuat perjanjian damai. Pasukan kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Bukan hanya secara militer, tetapi juga kemenangan iman. Di antara mereka ada Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu, seorang yang sebelumnya merasa tidak punya apa-apa. Namun Allah menunjukkan bahwa yang paling bernilai bukanlah apa yang tampak di tangan, tetapi apa yang tersembunyi di hati. Kisah ini mengandung pelajaran yang sangat dalam. Pertama, ukuran amal di sisi Allah bukan pada besar kecilnya bentuk, tetapi pada keikhlasan dan pengorbanan. Sayyidina Abu Bakar dengan seluruh hartanya, Sayyidina Utsman dengan ribuan dinarnya, dan Ulbah dengan kehormatannya. Semuanya bernilai karena dilakukan dengan hati yang jujur. Kedua, Islam tidak menutup pintu kebaikan bagi siapapun. Orang kaya punya jalannya, orang miskin pun punya jalannya. Jika tidak mampu dengan harta, maka dengan tenaga. Jika tidak mampu dengan tenaga, maka dengan hati. Dan apa yang dilakukan oleh Ulbah adalah bukti nyata bahwa memaafkan orang lain bisa menjadi sedekah yang agung. Ini sejalan dengan prinsip dalam syariat bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan, berkata baik, hingga menahan diri dari menyakiti orang lain. Semuanya bernilai di sisi Allah. Ketiga, amal yang paling kuat adalah yang tersembunyi. Ulbah tidak berniat menunjukkan amalnya. Beliau bahkan tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang besar. Namun justru karena itu amalnya diangkat. Ini menjadi peringatan halus. Jangan terlalu sibuk memperlihatkan amal sampai lupa memperbaiki niat. Keempat, memaafkan adalah ibadah yang berat. Banyak orang yang mampu memberi uang tetapi sulit memberi maaf. Padahal memaafkan berarti melepaskan hak yang sebenarnya bisa kita tuntut di hadapan Allah pada hari kiamat. Namun, Ulbah justru menjadikan itu sebagai sedekah. Ia tidak hanya diam dari membalas, tetapi aktif menyerahkan haknya kepada Allah. Kelima, siapa yang jujur kepada Allah tidak akan disia-siakan. Ulbah tidak punya kendaraan, tidak punya bekal, tetapi karena kejujurannya, Allah bukakan jalan. Ia tetap bisa ikut dalam pasukan, tetap mendapatkan bagian dari kebaikan. Ini bukan kebetulan, ini sunatullah. Maka dari kisah ini, satu pertanyaan penting muncul. Jika hari ini kita tidak mampu bersedekah dengan harta, apakah kita juga akan diam? Ataukah kita akan mencari pintu lain seperti Ulbah? Maafkan, mendoakan, menahan lisan, membersihkan hati. Karena bisa jadi, amal yang paling kecil di mata manusia justru yang paling besar di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua
untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.